Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar diagram benda bebas pada sebuah baut yang terletak di sebuah ball feeder ya, seperti pada gambar. Oke, langsung saja saya akan bahas. Nah, di sini ada sebuah baut ya, ada sebuah baut. Baut ini posisinya dalam keadaan miring ya, punya kemiringan. Nah, di baut ini terdapat 3 buah gaya. Yang pertama ada gaya berat dari baut itu sendiri yang arahnya ke bawah. Lalu yang kedua ada gaya gesek ya, gaya gesek yang arahnya ke kanan atas, di mana berlawanan dari arah turunnya baut yang akan meluncur ke sini ya. Lalu ada gaya normal ya. Gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus terhadap permukaan bidang ya. Jadi bidangnya ini miring ya. Jadi tegak lurus. Oke. Nah, lalu di ball feeder ini selain baut juga ada gaya dari sebuah pegas ya. Di sini ada sebuah plat yang disebut juga dengan pegas daun ya. Pegas daun ini memiliki kemiringan yaitu VZ ya, VZ. Lalu ada gaya tangan sial ya, FK. Gaya tangan sial yang tegak lurus terhadap lift springnya itu sendiri. Nah, lalu di sini ada alpha ya, kemiringan gaya terhadap kemiringan gaya lift spring ini terhadap sumbu horizontalnya ya. Karena di sini kita memakai koordinat global ya. Koordinat global yang ada di paper yaitu sumbu Z yang arahnya ke atas ya, dan sumbu Y yang arahnya ke kanan ya. Oke, langsung saja lalu jangan lupa ada ini ya, kemiringan atau sudut dari permukaan ball feeder ya sebesar 170 derajat. Nah, lalu di sini ada beta. Nah, beta ini kita pertimbangkan ya untuk nanti kita hitung untuk kemiringan ya, kemiringan dari ball feeder ini terhadap sumbu horizontal ya. Oke. Yang pertama kita tuliskan dulu parameter-parameter apa saja yang diketahui. Yang pertama ada VZ ya, itu sudah kita peroleh datanya sebesar 75 derajat. Lalu ada alfa juga sudah kita peroleh yaitu 90 dikurang VZ ya, 15 derajat. Lalu ada beta ya, beta ini sudut antara ini ya, yang ini. Oke, beta yaitu 90 dikurang 170 dibagi 2 ya. Ya, kenapa 170 bagi 2 ya? Kalau kita bagi 2 ini ya. Ini kan artinya 85 derajat ya. Berarti kan sisa dari 90 dikurang 85 yaitu 5 kan. 5 derajat, oke. Lalu ada FK. Nah, FK ini adalah gaya tangan sial spring sebesar 856 ya. Ini untuk satu buah spring ya. Kalau untuk yang 3 kemarin itu kalau nggak salah 2500-an ya. Nah, ini kita pakai yang satu spring ya, bukan tiga-tiganya kita masukkan ya. Karena kita tinjau satu spring. Lalu massa baut ya 16 gram. Lalu ada gaya berat ya, W ya. Tinggal dikali gaya gravitasi 9,81 diperoleh sekitar 157 Newton. Oke, itu dari sekilas dari DBB-nya. Nah, karena ini bidangnya miring ya, maka gambarnya dari baut tadi saya sederhanakan menjadi seperti ini ya gambarnya. Nah, kotak di sini ini merepresentasikan gambar baut ya, biar lebih gampang. Nah, tadi ada gaya pertama gaya berat ya yang terjadi pada baut. Ini sudah kita gambarkan seperti ini. Lalu ada gaya normal ya. Nah, di mana gaya normalnya ini kan miring ya, miring terhadap sebuah bidang miring ini. Lalu kita uraikan ya, gaya normalnya ke arah sumbu Y dan ke arah sumbu Z. Oke, seperti ini. Lalu gaya gesek juga seperti itu ya, karena gaya geseknya miring. Kita uraikan ke kanan FY dan ke atas FZ ya. Oke, ingat karena
kemiringannya tadi kerucutnya itu 170 derajat. Nah, ini kita bagi 2 ya. Jadi kan 170 bagi 2 85 derajat. Nah, maka si betanya tadi di sini ya, 5 derajat di sini. Oke, 5 derajat. Nah, lalu kita pertimbangkan, kita hitung dengan kesetimbangan gaya ya, hukum 1 Newton, di mana sigma Fz sama dengan 0 ya, ke arah atas positif. Nah, berarti kan ada NZ ya, NZ yang arahnya positif. Lalu ada Fz yang arahnya ke atas juga, berarti positif. Lalu ada minus W ya, yang arahnya ke bawah. Oke, nah lalu gaya-gaya tadi ya, Fz ini kita uraikan ya, Fz ya, Fz yang di sini. Ini kan kemiringannya adalah 5 derajat ya, berarti kan dia Fz itu adalah F sin 5 derajat, oke. F sin 5. Nah, W-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan ya, sama dengan W atau sama 157. Nah, lalu NZ ya, NZ juga kita uraikan ya, NZ yaitu menjadi N cos 5 derajat ya, dari gambar ini. Ya, kita uraikan NZ menjadi N cos 5 derajat ditambah F sin 5 derajat sama dengan 157. Lalu cos 5 itu kan ada nilainya kan ya, 0,99 sekian gitu ya. Saya ambil 2 angka aja. Lalu sin 5 itu 0,08 sekian ya, saya ambil 2 angka juga. Nah, maka ini karena ada dua variabel yang tidak diketahui, maka ini kita jadikan dulu persamaan 1 seperti ini. Oke, tadi kita tinjau dari arah sumbu Z, sekarang kita tinjau dari arah sumbu Y ya, di mana sigma Fy sama dengan 0, yang ke kanan adalah positif. Oke, berarti di sini ada gaya Fy ya, yang arahnya ke kanan. Lalu ada minus Ny ya, minus Ny ini arahnya ke kiri. Nah, kita uraikan lagi ya, Fy itu adalah F cos 5 ya. Kalau dari gambar ini, Fy itu adalah F cos 5, sedangkan Ny itu adalah N sin 5 ya. Sin 5, oke. N sin 5, ya udah kita masukkan cos 5 itu adalah 0,99, sin 5 itu adalah 0,08 ya. Lalu sama dengan 0 ya. Karena kita mau cari satu variabel dulu ya, maka kita bisa ubah persamaannya jadi seperti ini ya. 0,08 ini pindah ke kanan jadi seperti ini ya, kan dari minus pindah ke kanan jadi positif. Lalu kita mau cari dulu gaya F-nya ya, gaya geseknya ini, dengan cara kita buat persamaannya menjadi N sama dengan 0,99 per 0,08 F ya. Nanti kita substitusikan persamaan 2 ini ke persamaan 1. Oke, nah di sini saya sudah melakukannya ya, substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Ya, ini dari persamaan 1-nya seperti ini ya. Nah, maka harga N yang ini ya, ini kita ganti, kita substitusi ke persamaan 2 yang sudah jadi seperti ini ya, maka dia akan seperti ini. Lalu kalau ini kita operasikan matematika biasa ya, ini kan sama-sama F kan, ada F ya, berarti ini tuh jadi 11,47 F sama dengan 157 ya, seperti ini. Nah, maka kita bisa cari gaya F ya, atau gaya geseknya itu sebesar ini, 13,67. Nah, karena variabel F sudah diperoleh, nah yaudah kita tinggal masukkan ke persamaan 2 ya. Dari persamaan 2 ini kan kita substitusi F-nya menjadi 13,67. Nah, maka diperoleh gaya normal itu sebesar 156,36 Newton. Oke, itu kan baru gaya normal sama gaya gesek ya. Nah, sekarang kita perlu cari tahu arah masing-masing gaya ya, seperti ini. Dari arah sumbu Y ya, Fy, kan harga F-nya sudah dapat ya, 13,67, berarti Fy itu adalah F cos 5 ya, 13,67 dikali cos 5, hasilnya ini. Lalu Fz ya, Fz itu rumusnya ini F dikali sin 5, F-nya 13,67 dikali sin 5, diperoleh Fz-nya 1,19.
Lalu gaya normal juga demikian ya. Ny itu adalah N sin 5 ya. N sin 5, N-nya adalah 156,36 dikali sin 5 diperoleh Ny-nya adalah 13,62. Lalu Nz-nya adalah rumusnya N dikali cos 5. N-nya dimasukkan ya, 156,36 dikali cos 5, yaitu diperoleh Nz-nya sebesar 155,76. Oke, itu sudah kita peroleh komponen-komponen gaya dari gaya normal dan gaya gesek. Nah, selanjutnya saya gambarkan ulang ya. Dari gambarnya tadi seperti ini. Nah, awalnya kan seperti ini ya, belum ada komponen arah sumbu Y, sumbu Z, yang ini. Nah, lalu saya detailkan seperti ini kemiringannya ya, sederhanakan gambar bautnya dengan kemiringan. Nah, lalu baru saya masukkan semua gaya-gaya komponen ya, seperti gambar ini ya, yang ini. Nah, di sini cuman FK yang belum kita cari tahu ya, karena kan gaya awalnya kan pertama FK ya, lalu kita tidak tahu berapa arah FKZ, berapa arah FKY ya. Nah, itu kita gampang saja, rumusnya seperti ini ya, FKY ya, FKY yang ini, itu rumusnya adalah FK cos 15 derajat ya, karena sudut alfa ini 15 derajat ya, alfa 15 derajat. Maka kita masukkan saja FK-nya 856 ya, yang sudah kita ketahui di perhitungan sebelumnya. Lalu FKY-nya diperoleh sebesar 827. Sementara FKZ ya, FKZ kalau dari gambar yang ini ya, arah sumbu Z ke atas, FK sin 15 ya, FK-nya kita masukkan, lalu diperoleh FKZ-nya sebesar 221. Nah, kalau sudah semua komponen gaya sudah kita cari tahu, sudah kita hitung, lalu kita bisa mencari berapa percepatannya ya, dengan menggunakan rumus ini ya. Sigma Fy sama dengan MA dikali M dikali AY ya. Artinya massa dikali percepatan dalam arah sumbu Y. Oke, kita lihat dari DBB ini ya. Jadi yang arah sumbu Y itu ada yang pertama Fy. Fy itu arahnya ke kanan, positif berarti. Lalu ada minus Ny ya. Ny itu ini ya. Ini Ny arahnya ke kiri berarti minus. Lalu ada FKY. FKY itu yang ini, dia arahnya juga ke kiri berarti minus. Lalu sama dengan MA dikali M dikali AY. Lalu AY-nya bisa kita cari dengan seperti ini ya, tinggal kita pindahkan saja M-nya ke ruas kiri ya, artinya dibagi kan. Ya udah, tinggal kita masukkan saja harga-harga dari Fy, Ny, dan FKY, harga-harganya seperti ini. Lalu jangan lupa masanya kan 16 gram ya, diubah ke kilogram ya. Dan nanti satuannya meter per second kuadrat. Nah, diperoleh hasilnya ini ya, minus 51.694 meter per second kuadrat. Nah, berarti dia sedang dipercepat ke arah, karena dia minus ya, berarti kan minus itu dia ke kiri ya, dia sedang ke kiri, artinya berkebalikan dari koordinat globalnya ya, kan koordinat globalnya kan ke kanan positif. Nah, karena dia minus berarti dia tuh sedang ke kiri, berarti sedang arah keluar. Oke, lalu kita hitung juga arah sumbu Z nya, percepatan sumbu Z nya seperti ini. Sigma Fz sama dengan M dikali AZ. Lalu di sini ada FKZ ya. FKZ itu adalah yang ini, positif ya, arahnya ke atas. Lalu ada NZ. NZ itu adalah yang ini, ya, arahnya juga positif ke atas. Lalu ada minus W. Minus W itu yang ini ya, gaya baut ya, gaya berat baut. Lalu dikali sama dengan M dikali AZ. Nah, maka kita bisa cari AZ-nya seperti ini. Nah, lalu harga-harga FKZ, NZ, dan W ini sudah kita cari di atas ya. Maka kita masukkan jadi seperti ini. Jangan lupa M-nya diubah dari gram ke kilogram ya, dengan dibagi 1000 yaitu 0,016. Maka AZ-nya diperoleh 13.777 meter per second kuadrat, yang arahnya berarti ke atas. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.